kau lari ke situ. Biar prajurit itu kubawa ke sana. Baik, Paman. Kemana saja, yang penting lepas dari kejaran para prajurit itu. Betul, kita hampir saja tertangkap. Sial dangkalan, siapa yang sanggup menghadapi prajurit Temenggung Palak yang sakti itu? Untung kita bisa kabur. Kalau tidak, kita pasti sudah masuk penjara. Kiai Jabat? Kiai? Rindi Antika. Dendi. Dendi, kemana saja kau selama ini? Ceritanya panjang, Farida. Aku harus mengembara untuk mencari Arjunaku. Ketemu? Ketemu. Tapi dia sudah diguna-gunai Mak Lampir untuk dijadikan tukang gendongnya si Grandong. Kemudian ia raib entah kemana, dibawa oleh seorang pemuda. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Jatmiko. Ia menolak ketika aku ajak pergi. Dia terkena sirap ajian Kunakala Sutta. Untuk mengobatinya sangat sulit. Sebaiknya Kiai hati-hati dengan ketiga orang itu. Hati kecilku memang sudah menyimpan kecurigaan, tapi aku tidak berani mengemukakannya. Ada apa dengan mereka, Panglima? Mereka bukan orang baik-baik, hanya sumber masalah dan malapetaka. Mereka suka berdalih demi kebaikan, padahal apa yang mereka lakukan hanyalah pelanggaran hukum dan pemuas hawa nafsu. Kalau begitu, kita usir mereka. Ya, sebaiknya begitu. Siapa kalian? Kami pengikut Nyai Rindi Antika, Kiai. Kami pembantunya yang bersedia mengorbankan nyawa jika Nyai Rindi Antika ada yang mengganggu. Rindi, kamu mau ikut kami atau tetap bersama mereka? Ikut, Kiai. Tapi aku harap Kiai juga mau menerima ketiga pengikutku itu. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerima orang asing begitu saja. Mereka orang baik-baik, Kiai. Menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Harta benda yang mereka peroleh selalu dibagi-bagikan untuk para fakir dan anak yatim. Tidak. Apapun alasanmu, aku tidak bersedia menerima mereka. Tidak apa, Nyai. Tidak masalah jika kami tidak ikut rombongan Kiai. Kami tidak akan melupakan Nyai. Nyai tetap pemimpin kami. Pergilah Nyai bersama rombongan ini. Kami akan selalu mengikuti dan melindungi Nyai dari kejauhan. Baik, aku percaya omonganmu.
sampai hilang. Mengagumkan. Betul. Kita tunggu kesempatan bagus untuk menerkamnya. Kita ikuti sekarang. Tunggu agak jauh dulu, biar mereka tidak curiga pada kita. Aneh. Mereka tiba-tiba lenyap di sini tadi. Di tempat terbuka ini hilangnya. Iya, hilang begitu saja. Aku pun tidak percaya jika tidak kulihat dengan mataku sendiri. Wah, seperti siluman. Mana orangnya? Lenyap, Adipati. Lenyap kemana? Tidak tahu. Mereka tiba-tiba saja menghilang di sini. Betul kan? Sumpah Kanjeng Adipati, mereka lenyap seperti hantu. Aku percaya. Sejak dalam pertempuran tadi, sangat terasa olehku adanya makhluk yang tidak kelihatan sebagai lawan kita. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kau bergabung denganku, Kalagondang. Kelemahanmu ada pada asap Tricakra Biuha. Terus, Kalagondang, lebih cepat lagi. Bagus. Sekarang aku mendapat pengganti Jatmiko, pengasuh cucuku si Grandong, yang telah berani melawan aku karena perbuatan Bagus Saciwo. Bagus Saciwo. Kita sudah dekat, Kalagondang. Sebentar lagi kita akan sampai di puncak Gunung Merbabu. Ayo, terus melaju. Namaku Pergiwati. Nama yang sungguh bagus. Pergiwati. Aku tidak boleh melupakan namaku sendiri. Pergiwati. Bapak Brahmana. Aku datang, Bapak. Begawan, tolonglah saya, Begawan. Tolonglah saya, Begawan. Begawan, tolonglah saya. Begawan, tolonglah saya, Begawan. Siapakah kamu? Namaku Pergiwati. Aku telah dihukum oleh suamiku. Tapa berata apa yang membuat suamimu murka sampai menghukummu? Kama Sutra. Aji Asmara. Benar. Saya telah dikerangkeng dengan mantra kedewataan. Sekarang suami saya sudah meninggal. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka kerangkeng ini, kecuali oleh mantra Brahmana suci. Tolonglah saya, Begawan. Saya hidup sendirian di dunia. Lepaskanlah saya dari kerangkeng ini, Begawan. Tolonglah saya, Begawan. Tolonglah. Mari kita istirahat dulu. Mak Lampir menyuruh kita ke puncak Gunung Merbabu. Menuju ke Gunung Merbabunya saja sudah membuat orang putus asa begini. Apalagi ke puncaknya. Shh. Nanti Mak Lampir dengar, tahu rasa. Kalau Mak Lampir menyuruh kita ke sana, ya kita ke sana. Ke pertapaan Girinata. Betul. Kita tidak boleh lupa nama itu, supaya gampang mencarinya. Kawan-kawan, ada kabar gembira tentang Mak Lampir. Di mana Mak Lampir sekarang? Di puncak Gunung Merbabu, di pertapaan Girinata. Berita bagus. Kita sampaikan kepada Baginda Raja. Baginda pasti akan memburunya ke sana. Aku sanggup melepaskanmu dari kerangkeng ini, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Begawan? Dharma baktimu terhadap sesama titah. Baiklah, itu memang sudah menjadi kebiasaan hidupku. Untuk berbuat baik pada orang banyak.
Siapakah dia? Dia adalah pembantuku. Kalagondang namanya. Tinggalkan dia. Sepertinya dia sakit. Aku ingin menolongnya. Tidak bisa, Begawan. Saya tidak bisa meninggalkan Kalagondang. Kau sudah janji untuk menolong sesama titah. Tapi saya tidak mau berpisah dengan pembantu setia saya. Terserah padamu. Bebas dari kerangkeng itu. Tapi kau harus meninggalkan Kalagondang. Atau kau pergi dari tempat ini dengan Kalagondang. Dan kau tetap dalam kerangkengmu itu. Bebas. Saya ingin bebas. Biarlah Kalagondang saya tinggalkan di sini. Kalagondang, duduklah di dekatku. Duduklah dengan tenang. Dan jangan banyak bergerak. Baiklah, Begawan. Terima kasih, Begawan. Kini aku telah bebas. Terima kasih. Kau pintar, tapi tidak pakai otak. Terima kasih atas Begawan. Siapa kau? Aku Mak Lampir. Mak Lampir? Kaukah Mak Lampir semanusia itu? Aku Mak Lampir, Ratu Ilmu Hitam. Kurang ajar. Kau telah menipuku. Sekarang aku minta Kalagondang untuk membawa pergi. Tidak bisa. Bisa. Aku bisa merebutnya dengan paksa. Kalagondang budakku. Dia milikku. Berarti kau yang membuat Kalagondang tidak waras. Jangan banyak bicara. Serahkan Kalagondang padaku. Langkahi dulu mayatku. Kurang ajar. Berarti kau yang minta mampus. Ya. Siapa tadi nama kamu? Ratmi, Ki. Ratmi. Masih punya suami? Tidak, Ki. Sendiri. Oh, janda kalau begitu. Ini aku banyak uang. Kamu mau 3 ringgit? Nanti aku belikan kerbau dan sawah 3 bau.
Tapi ada syaratnya. Mau kau jadi istriku? Perlu dibantu, Mbok? Tidak, biar aku saja berdua Kirawon. Berobat? Tidak, sedang menunggu saudara saya di dalam. Saya kira sedang menunggu giliran. Bukan, silakan saja masuk. Mari. Kulo nuwun. Kamu sudah? Besok kembali lagi ya? Iya. Silakan. Penyakitnya sangat berat, tapi bagus. Masih bisa diobati. Luar biasa. Maksud Aki, penyakitnya? Ya, penyakitnya juga orangnya. Kenapa, Ki? Kalau orang lain yang kena penyakit ini, pasti sudah tewas. Berapa lama dia kena penyakit ini? Sudah lama. Betul kan, Neng Sari? Oh, Sari toh namanya. Sebuah nama yang enak didengar. Siapa keluarganya? Saya. Oh, begini. Neng Sari itu harus tinggal di sini. Rawat inap. Berapa lama? Berapa lama? Bagaimana, Neng? Sakit apa aku ini, Ki? Dari tandanya, penyakit ini aku namakan beraja merah. Ini diakibatkan oleh pukulan sakti. Biasanya, yang mempunyai pukulan ini adalah guru-guru sakti pinunggul. Yang bisa menimbulkan penyakit beraja merah hanyalah mak lampir. Apa pernah bertempur dengan mak lampir? Loh, lantas bagaimana kamu mendapatkan beraja merah? Saya sedang lewat. Ketika di tengah jalan ada dua orang yang sedang berkelahi. Dia seorang nenek memakai baju panjang hitam dan kotor. Rambutnya panjang putih, kusut dan terurai. Membawa tongkat? Betul. Dan dia suka tertawa. Tawanya aneh, terkikis-kikis seperti kuntilanak. Mak lampir. Dia itu mak lampir. Lantas siapa yang menjadi lawan mak lampir? Seorang kakek berjubah putih. Nenek itu sering menyebutnya Ki Jabat. Ki Jabat? Guru sakti yang sudah tersohor yang bisa menundukkan Raja Jin itu. Lantas? Nenek itu melepaskan senjata pamungkas kepada lawannya. Kakek mengelak, tapi saya yang sedang bersembunyi menonton jadi sasaran. Setelah itu, saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya pingsan. Kiai Jabat tidak menolong? Dia tidak tahu. Dia langsung lari mengejar nenek itu ketika lawannya kabur. Penyakitmu ini hanya bisa diobati dengan minyak kelembak nagaseta. Kebetulan aku memilikinya. Tapi mahal harganya. Berapa? Maaf ya. Aku harus bicara empat mata dengan Neng Sari. Kalian silakan keluar dulu. Guru sudah bebas? Ya. Siapa yang membebaskan guru? Begawan Girinata. Seorang begawan? Ya, tapi dia harus dihajar. Loh, kenapa guru? Bukankah dia sudah berjasa membebaskan guru dari kerangkeng tahanan musuh?
Seharusnya guru memberi imbalan kepadanya. Dia merebut Kalagondang. Padahal aku sudah berhasil menawan Kalagondang, sehingga dia menjadi budakku yang setia. Begawan Girinata itu merampasnya dari tanganku. Aku harus bisa merampas dia kembali. Sebab kalau tidak, dengan kesaktiannya begawan itu, Kalagondang bisa berbalik melawanku lagi. Dan itu sangat berbahaya. Kau tidak usah ikut mengurus Kalagondang. Lebih baik kau mencari Gerandong. Pasu Benggala, tunjukkan di mana si Gerandong berada. Cari. Pokoknya kau harus cari Gerandong. Saya takut, Guru. Gerandong hanya patuh kepada Jatmiko. Lebih baik saya mencari Jatmiko. Saya tidak takut kepada Jatmiko. Saya bisa serahkan Jatmiko kepada Guru untuk disihir lagi seperti dulu, menjadi pengasuh Gerandong yang setia. Terserah kamu. Aku hanya tahu Gerandong kembali ke tanganku. Baik, Guru. Sekarang aku harus secepatnya kembali ke Gunung Merbabu untuk merebut Kalagondang dari tangan Begawan Girinata. Aku sudah menduga Ki Sangguling pasti mau macam-macam pada Neng Sari. Saya bilang apa? Kita jangan kemari. Tapi kamu maksa. Bukan aku. Neng Sari sendiri yang mau. Sekarang kita harus cari akal untuk menyelamatkan Neng Sari. Kita coba caraku. Caramu bagaimana? Paham? Iya, sepertinya mungkin itu. Tapi kita tidak boleh gagal. Jangan keterlaluan, Ki. Aku hanya bilang, aku mau mengobati kamu dengan imbalan sesuai dengan keinginanku. Itu saja. Katakan, berapa jumlah uang yang harus aku bayar? Selaksa ringgit pun aku tak sudi. Aku lebih baik mati daripada melayani nafsu binatangmu. Terserah. Itu hakmu untuk memilih. Terimalah tawaran baiknya, Neng. Neng Sari masih muda. Jalan hidup Neng Sari masih panjang. Neng Sari harus kuat dan sehat. Bagaimana? Bagus, bagus, cobalah. Jadi Aki setuju. Akur, kamu, aku kasih 2 ringgit kalau dia mau. Tidak usah, Ki. Seperti orang lain saja. Bisa aja. Tujuan Neng Sari harus berhasil. Kita pakai siasat, Neng. Diri selamat, sehat, tidak menjadi korban. Itu hanya bisa ditempuh dengan akal, Neng. Saya dan Mbok Kukut akan membantu Neng Sari dari belakang. Kami akan membantu Neng Sari secara diam-diam. Percayalah, kehormatan Neng Sari tak akan berkurang sedikit pun. Berani sumpah? Berani. Asal Neng Sari percaya dan menuruti kami. Ki, mau, Ki. Mau? Mau. Betul mau, Neng? Mau, Ki. Tapi Neng Sari mengajukan syarat, Ki. Apa syaratnya? Ki Sangguling obati dulu penyakit Neng Sari. Setelah 3 kali pengobatan, kemudian ada perubahan, baru Neng Sari akan bayar upahnya, Ki. Itu pun hanya 1 malam saja. Setelah 1 malam lewat, dianggap selesai. Batas akhir dihitung setelah ayam berkokok. Baik, aku setuju. Kapan mulai pengobatannya, Ki? Sekarang juga boleh. Sekarang duduk yang benar. Lemaskan seluruh badan dan jangan ada otot yang tegang. Masya Allah. Neng,
Nadinya kok lemah sekali, Ki. Tidak apa-apa. Sebentar lagi juga sadar. Subuk apa itu, Ki? Bidara upas. Neng? 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 Neng Sari? Neng? Sudah lama kerja pada Kisangguling. Sudah jalan 6 tahun, Mbok. Lama juga ya. Betah kerja di sini. Bagaimana tidak betah? Mbok kan tahu cari pekerjaan susah. Ya, Tun. Pernah diganggu Kisangguling? Sering. Mbok sendiri kan tahu, majikan saya orangnya begitu. Kena? Hampir. Hampir. Saya sudah tidak berdaya, Mbok. Saya pasrah. Oh. Terus? Tiba-tiba, Kisangguling mundur-mundur sambil menutup hidungnya. Dan menyumpah-nyumpah, lantas pergi. Kenapa? Nanti saya tunjukkan penyebabnya, Mbok. Begawan Girinata terlalu sakti. Belum tentu aku bisa mengalahkannya. Apalagi kalau Kalagondang bergabung. Mustahil aku akan bisa merebutnya kembali. Aku harus minta bantuan si Jongkrok yang sakti mandraguna. Jongkrok, Jongkrok, kau dengar suaraku? Jongkrok, siluman, kau dengar suaraku? Jawab. Konyol, dasar kamu jelek, tidak bisa mendengar suara kirimanku. Paksa aku sendiri yang harus datang menemui dia. Siapa kau? Konyol kau, Lampir. Kau yang konyol, tidak bisa mendengar panggilanku. Tidak salah lagi. Pasti mau minta tolong. Kau benar, Jongkrok. Aku mau berkelahi dengan musuhku yang sakti mandraguna. Aku butuh bantuanmu. Dengar dulu, konyol. Aku belum selesai bicara untuk menjelaskan siapa musuhku. Ngeloyor saja. Alah, lagamu, Lampir. Paling-paling musuhmu bangsa manusia. Kau benar, Jongkrok. Kepung, jangan sampai lolos. Grandong, ayo pulang. Nenekmu Mak Lampir sangat merindukanmu. Pengembaraanmu sudah cukup, Nak. Sekarang tiba saatnya pulang. Ayo kita pulang sama-sama. Nanti kita bermain-main lagi, ya? Bosan aku. Lagi-lagi begini terus. Iya,
Sudah 3 kali kita berhasil menangkap dia, tapi ia tetap tidak mau ikut bersama kita. Dia hanya mau dengan Jatmiko. Ya, kita harus mencari Jatmiko. Guru, bisa mendengar suaraku? Ada apa? Ada yang memanggilku. Guru, bisa mendengar suaraku? Blorong, ada apa? Kami berhasil menemukan Grandong. Bagus, bawa dia ke tempatku. Tidak bisa, Guru. Grandong hanya mau sama Jatmiko. Untuk itu saya putuskan menunda pencarian Grandong, dialihkan ke pencarian Jatmiko. Apa yang menurut kamu lebih baik? Lakukan. Jangan sampai gagal. Baik, Guru. Bagaimana rasanya sekarang, Neng? Baik, aku merasa lebih bertenaga sekarang. Tidak sia-sia jauh-jauh mengajak Neng Sari datang kemari. Betul kan, Ki? Betul, betul. Neng Sari nanti akan pulang dengan sehat dan kuat. Tapi ingat janji kita. Setiap 3 kali pengobatan, aku akan menagih upahnya. Tenang saja, Ki. Pasti akan kubayar. Besok malam, Neng. Jangan lupa. Besok malam, Ki. Apa yang harus aku lakukan untuk menghindari nafsu binatangnya? Tenang, percayalah pada saya. Layani saja apa yang menjadi kemauannya. Nanti Neng Sari akan tahu sendiri. Sekarang, Neng Sari sudah betul-betul bertenaga. Aku sudah merasa segar, Ki. Tapi dadaku masih terasa agak berat. Sabar, nanti akan hilang sedikit demi sedikit. Saya yakin, Neng Sari akan segera sembuh. Gimana sih, Ki? Naruh kendi saja tidak hati-hati. Aduh. Sudah biarkan saja, biar si Atu yang mau bersihkan. Tidak bisa. Atun! Tun! Iya, Ki. Kesini! Iya. Aduh, Aki bagaimana sih? Maaf, Nyi, maaf. Maaf sengaja. Sengaja. Iya, maksud saya sengaja memberi jalan pada Nyai, tapi Nyai malah menabrak saya. Bukan saya yang menubruk. Tapi Aki yang menubruk duluan. Itulah sebabnya. Saya minta maaf. Saya bersihkan ya, Nyi? Ya, cepatlah. Maaf, saya bersihkan. Maaf ya, Nyi. Maaf ya. Sedang apa kamu? Maaf, Ki. Kecelakaan sedikit. Sini kamu. Bersihkan pecahan-pecahan kendi itu. Cepat. Baik, Ki. Cepat, pakai sapu. Cepat, ayo cepat keluar. Ayo keluar. Ada saja. Tunggu, Ki. Aduh. Sebentar. Aku mules mau ke jamban. Ya ampun. Cepat, Ki, temani ke jamban. Ya. Sedang apa kamu di sini? Nggak ngantuk, Ki. Daripada mata kedap-kedip terus nggak bisa diajak tidur, lebih baik kan saya ajak kerja. Saya mau buatkan bangku untuk ditaruh di ruang tunggu, Ki.
cepat. Kapan selesainya? Sebentar lagi, Ki. Sudah. Aduh. Mas, ada apa lagi nih? Apa lagi? Aduh. Gimana sih, Ki? Pelan-pelan. Makanya jangan main kasar. Betulkan dulu. Tidak usah. Sudah tengah malam begini. Sebentar lagi pagi. Tapi... Tidak pakai tapi-tapian. Bayar utangnya di bawah. Kucing kering. Tun, usir kucing itu. Usir kucing itu. Ki, mau kemana? Mau kemana? Tidak dengar di luar itu. Ki. Aduh, Mbok. Aku sudah ketakutan siasat Mbok gagal. Mbok juga tidak bisa jamin, Neng. Sebab itu berdoa saja agar Neng Sari dilindungi Tuhan. Mbok. Selamat, Neng. Berhasil, Mbok. Upahku hilang percuma. Tapi, Mbok, selamat untuk hari ini. Lain hari belum tentu, Mbok. Betul juga ya. Kisangguling bukan orang yang... Kalau obat itu harus aku minum setiap hari sekali, berarti 3 hari lagi, Mbok. Sudah dekat. Kita harus cari akal lagi, Neng. Paling busuk. Ya. Pasti kamu mau mencuri minyak kelembak Nagaseta. Sampai gigimu rontok. Kamu tidak bakal ketemu di rumahku ini. Sebab ini aku bawa. Giliranku menerima upah dari Neng Sari. Aku minta kamu dan Mbok Kukut tidak tidur di rumahku. Kalau saya tidak boleh tidur di sana, saya harus tidur di mana, Ki? Ya terserah, di mana saja. Yang penting tidak di rumahku. Malam-malam bangun hanya serak-serok untuk menggergaji kayu. Untung aku dan Neng Sari sedang ada di jamban. Coba kalau aku sedang mengambil upah. Hah? Apa tidak buyar semuanya? Ya, tidak begitu, Ki. Saya akan tahu diri. Kalau saya tahu Ki Sangguling sedang bekerja, saya nggak berani mengganggu, Ki. Kemarin malam itu,
Saya berani menggergaji karena saya melihat Kisangguling dan Neng Sari sedang berada di jamban. Pokoknya besok malam Kirawon dan Mbok Kukut tidak boleh tidur di rumah. Yang boleh tidur di rumah hanya aku dan Neng Sari. Tapi aku mau minta bantuanmu, Ki. Boleh. Apa yang harus saya kerjakan, Ki? Apa saja yang mengganggu ketenanganku. Kucing, anjing, monyet, atau apa saja. Usir semuanya. Gampang itu, Ki. Siangnya saya cari dulu semua anjing dan kucing yang ada di kampung ini. Saya usir jauh-jauh. Saya jamin tidak akan ada lagi anjing dan kucing yang berani mendekat. Bagus, Ki. Carilah. Nanti ku beri sebenggol untuk jeripayahmu. Ngomong-ngomong, berapa lama lagi Neng Sari harus tinggal di sini, Ki? Sebulan. Lama juga ya. Memang seharusnya begitu. Ya, memang begitu. Neng Sari terkena aji Brajawisa. Dukun manapun tidak akan mampu mengobati. Untung dia datang padaku. Kalau tidak, umurnya tidak akan panjang. Apa bisa dibeli, Ki? Bisa. Berapa? Tidak dengan uang. Tapi kamu tahu sendiri kan? Waduh, dosanya besar itu, Ki. Orang seperti kita ini sudah tua, sudah bau tanah. Sudah semestinya kita eling. Sudah, jangan berkhotbah. Aku tidak perlu khotbahmu. Ingat, ini jalan hidupku. Aku bebas melakukan apa saja untuk bisa menikmati hidup ini. Bagaimana rasanya, Neng? Banyak, Mbok. Harus aku akui, obat yang diberikan Kisangguli memang sangat mujarab. Tapi nanti malam aku harus membayarnya. Apa yang harus aku lakukan? Hanya itu saja. Mbok memang tidak bisa menjamin hasilnya, Neng. Tapi yang penting kita berusaha. Aku takut, Mbok. Bagaimana kalau gagal? Yakinlah, kalau Neng Sari benar-benar ingin menjaga kesucian, Tuhan pasti di pihak Neng Sari. Besok malam, giliran Neng Sari. Tapi ingat, tidak boleh sakit perut, dan tidak boleh pilek, dan tidak boleh apa yang namanya sakit. Iya, Ki. Tapi aku jangan dibuat takut. Neng Sari belum kenal siapa saya ya. Saya adalah laki-laki yang sangat sayang pada wanita di dunia ini. Apa dalam pandangan Neng Sari itu wajah saya menyeramkan seperti Buto Cakil? Tidak. Nah, kalau begitu tidak masalah. Neng Sari tidak akan ketakutan nanti. Tapi aku takut. Tenang, nanti saya cari jalan keluarnya.
itulah yang digelari si Raja Copet dari Dieng. Dulu pekerjaanku mencopet. Tapi sekarang sudah tobat. Copet pekerjaan terkutuk yang sering membuat susah orang banyak. Bekal perjalanan atau uang yang seharusnya untuk beli obat bagi si sakit. Aku copet. Akibatnya, mereka tidak bisa pulang. Yang sakit semakin parah penyakitnya. Dan yang sakit pun bisa mati. Saudara-saudara semua, sudah 6 orang yang aku copet tadi. Yang merasa kehilangan, acungkan tangan. Kantong uangku hilang. Kantong uangmu warna apa? Coklat. Ada uangnya? Ada, 5 benggol, 13 ketip. Ini uang. Masih utuh atau tidak? Masih ada. Dan barang ini kepunyaan siapa? Punya saya, Pak. Terima kasih. Dek. Boleh saya tanya, Dek? Siapa Raja Copet yang sakti itu? Ki Jalak. Oh. Dia dulu disebut Ki Jalak Welut karena sulit ditangkap oleh para Jogoboyo. Tapi sekarang tidak mau disebut Welut lagi karena mengingatkannya pada pekerjaan lama yang gelap itu. Sekarang dia memilih nama baru. Siapa, Dek? Ahmad Sadar. Dengan nama itu dia mengharapkan betul-betul menjadi sadar. Bisa ketemu dia? Bisa. Setelah istirahat. Terima kasih. Ki Jalak? Ki Ahmad Sadar. Bapak mengenal saya? Ada yang memberitahukan saya. Boleh saya bicara 4 mata dengan Andika? Ada apa, Pak? Penting. Nanti saya ceritakan pada Andika. Kirawon, awasi anjing dan kucing. Tanggung beres, Ki. Nesari, aku sudah siap. Kenapa? Ada apa? Tolong! Itu! Itu, Ki! Apa ini? Tolong, Ki! Mbak Kukut, bawa petungan masuk. Usir tikus-tikus itu. Ada apa, Ki? Ada apa? Itu, tikus-tikus itu, usir. Tutup dulu lubangnya, Ki. Dipentung ya, Ki? Ya, pentung saja. Aduh, sakit, kenapa jadi aku? Maaf, Ki, tidak sengaja. Sakitnya. Jadi ditunda? Iya, ditunda. Biar aku mengobati diriku dulu. Terima kasih ya, Ki. Dari mana datangnya tikus-tikus itu? Tidak seperti biasanya. Aduh, kurang ajar. Aduh. Sabar, Ki. Sabar. Masih ada hari yang lain kok. Sabar. Bicara memang gampang. Tapi aku yang melakukan tidak tahan. Ibarat makanan sudah depan mulut. Tapi gagal gara-gara binatang itu. Malam pertama, anjing dan kucing. Malam kedua, tikus. Malam ketiga, malam keempat, binatang apa lagi? Barangkali yang kuasa tidak mengizinkan Ki Sangguling berbuat kotor.
Lebih baik mencari jodoh saja, Ki. Tidak seperti sekarang ini hidup sendiri terus. Supaya ada yang ngurus, Ki. Ki, kelihatannya aku sudah sembuh. Ada apa lagi? Ki, jawablah, Ki. Apakah Neng Sari sudah bisa dikatakan sembuh? Belum. Suruh dia memencet pergelangan tangannya. Kalau terasa sakit, berarti Brajawisa itu belum bersih. Dia masih terancam hidupnya. Brajawisa itu bisa merembet sampai ke jantungnya. Neng Sari, tolong dipencet pergelangan tangannya. Kalau masih sakit, itu berarti Brajawisa yang bersarang di tubuh Neng Sari belum bersih. Bisa berbahaya bagi jantung. Aduh. Kapan berakhirnya, Ki? Sedikit lagi, sebulan. Sedikit lagi, Neng. Sebulan. Wah, sebulan, Ki. Wah, lama sekali, Ki. Mau cepat? Bisa. Tapi akibatnya tanggung sendiri. Kalau penyakitnya kambuh, susah diobati. Jonggrok, kita sudah dekat. Saya sudah siap dari tadi, Mak. Siap apa? Makan dulu. Makan ya makan. Siap ya siap. 3 sangka bersaudara. Rupanya mereka baru sampai di sini. Lamban mereka itu. Guru sudah bebas? Ya, aku sudah bebas. Berkat kepandaianku mengalahkan begawan itu. Kalau tidak salah, apakah kalian ini anak buah Seblorong? Benar, Guru. Kami disuruh Ratu mencari Guru Raja Siluman Ular dari Telaga Wening. Gusti Nagaboga bersama Gusti Ratu Blorong sedang bergerak kemari bersama para petingginya. Kami sebagai perintis demi keamanan jalan. Salah satu dari kalian menghubungi Nagaboga dan Seblorong. Yang lain, ikut aku. Menyerbu pertapaan Girinata untuk merebut kembali Kalagondang. Katakan, aku yang memerintahkan Nagaboga dan Seblorong untuk menyerbu pertapaan Girinata. Aku tunggu di sana. Baik, Guru.